Gatot Kaca lahir dari pernikahan Bimasena dari keluarga Pandawa menikahi Arindi, putri dari kerajaan Pringgandani, negeri bangsa raksasa. Dari pernikahan tersebut lahirlah seorang bayi laki-laki yang sakti mandraguna berjuluk Gatot Kaca. Saking kuatnya, Gatot Kaca di kisahnya berotot kawat bertulang besi. Bahkan, hingga 1 tahun sejak kelahirannya, tali pusar tetuka, nama Gatot Kaca ketika masih bayi, belum bisa dipotong menggunakan senjata apapun. Pamannya, Arjuna lalu bertapa meminta petunjuk dewa untuk menolong keponakannya karena kakak tertua dari Yudhistira, Bimasena, dan Arjuna, di saat yang sama bertapa mencari pusaka. Lantaran wajah Karna dan Arjuna yang mirip, membuat Batara Narada memberikan senjata Kontawijaya kepada Karna, bukan Arjuna. Setelah tersadar, Narada meminta Arjuna mengejar Karna untuk merebut senjata Konta. Pertempuran pun tak terelakkan, lolos dengan membawa Konta. Sementara Arjuna hanya berhasil merebut sarung dari pusaka tersebut. Sarung pusaka Konta yang terbuat dari kayu mastaba itu digunakan untuk memotong tali pusar tetuka. Namun, sarung senjata itu musnah ditelan perut tetuka. Salah satu dewa, Kresna, berpendapat kayu mustaba itu akan menambah kekuatan bayi tetuka, tetapi membuatnya kelak tewas di tangan pemilik senjata Konta. Tetuka kemudian diasuh seorang pendeta bernama Narada di kahyangan yang sedang digempur Pati Sekipu dari kerajaan Trabela Suket. Tetuka lalu berhadapan dengan Pati Sekipu. Semakin dihajar, justru Tetuka semakin kuat. Sekipu yang tak kuat melawan Tetuka lalu mengembalikannya ke Narada untuk dibesarkan. Tetuka lalu diceburkan ke dalam kawah Candra di muka Gunung Jamurdipa. Semua dewa melemparkan beragam jenis senjata ke dalam kawah. Setelah itu, Tetuka muncul dari dalam kawah Candra di muka sebagai pria dewasa yang berbadan besar seperti raksasa dengan taring menghiasi mulutnya. Semua pusaka dewa sudah menyatu di dalam tubuhnya. Tetuka lalu berhasil membunuh Sekipu dengan gigitan taring. Kresna memotong taring Tetuka dan memintanya berhenti menggunakan sifat raksasa. Batara Guru, Raja Kahyangan, menghadiahkan kotang Antrakusuma, caping Basunanda dan terompah pada Kacarma untuk dikenakan Tetuka. Sejak saat itu namanya berubah menjadi Gatot Kaca. Ia mampu terbang menuju kerajaan Trabela Suket lalu membunuh Kapaprakona. Dalam versi Mahabharata, Gatot Kaca menikahi Ahilawati, gadis dari kerajaan Naga. Dari pernikahan tersebut mereka mempunyai anak bernama Barbarika. Sementara dalam versi pewayangan Jawa, Gatot Kaca sempat menikahi sepupunya Pregiwa, putri Arjuna, dan menjadi raja kerajaan Pringgandani. Dikisahkan Gatot Kaca harus berjuang keras merebut hati Pregiwa dan bersaing dengan Laksamana Mandrakumara dari keluarga Kurawa. Namun, akhirnya Gatot Kaca dan Pregiwa menikah hingga dikaruniai seorang putra yang bernama Sasikirana. Kesaktian yang dimiliki Gatot Kaca, selain didapatkan dari ayah dan ibunya, juga lantaran pusaka sakti yang diwariskan para dewa. Pusaka-pusaka itu yang dibawanya melawan pasukan Kurawa di Perang Baratayuda. Pusaka-pusaka tersebut diberikan Kahyangan atas jasanya menghentikan Prakona dan Sekipu yang kemudian menjadi asal-usulnya menggunakan nama Gatot Kaca. Salah satu pusaka yang didapatkannya adalah rompi ikonisnya yang bernama Antakusuma. Jika Gatot Kaca menggunakan pusaka tersebut, maka dia bisa terbang dengan bebas tanpa menggunakan sayap. Di tangan kanannya, Gatot Kaca memegang pusaka Aji Brajamusti yang membuat pukulannya amat mematikan. Akhir hidup Gatot Kaca cukup ironis, meskipun gugur di medan perang. Saat itu di Perang Baratayuda, Gatot Kaca terbang setinggi-tingginya untuk menghindari pusaka Kontawijaya yang digunakan Karna. Namun Gatot Kaca tewas tertusuk pusaka Kontawijaya yang mencari sarungnya, di mana sarung pusaka tersebut tertelan di dalam perut Gatot Kaca saat memotong tali pusar. Peristiwa itu memiliki arti Gatot Kaca hanya bisa terluka atau terbunuh karena pusaka tersebut. Gatot Kaca pun gugur pada Perang Baratayuda di Kurusetra. Meskipun ajalnya sudah tiba dan tewas dengan senjata Konta yang menyatu dengan sarung senjata Konta dalam tubuhnya. Jasad Gatot Kaca mampu menghancurkan kereta Karna dan menjadikan prajurit Korawa yang ada di sekitarnya tewas terkena pecahan kereta Karna tersebut.